Selamat semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, My Journey. Di video kali ini saya akan sharing tentang tanggung jawab dari seorang pemandu gunung. Apa aja sih tanggung jawab pemandu gunung? Tanggung jawab pemandu gunung selama perjalanan pendakian di gunung, ya kan? Jadi kalau di video sebelumnya adalah persiapan, di video kali ini saya akan sharing tentang tanggung jawab pemandu gunung selama perjalanan. Dimulai dari awal, yang pertama itu adalah penjemputan. Jadi penjemputan ini bisa dari terminal, bisa dari stasiun, bisa dari bandara, tergantung kalian janjian sama tamu di mana. Karena bagi saya penjemputan ini adalah kunci utama dalam sebuah perjalanan. Biasanya kalau saya ini karena belum pernah bertemu dengan tamu sebelumnya, karena kita hanya komunikasi melalui media sosial, entah email atau WhatsApp atau apapun itu, kuncinya adalah saya biasa menargetkan 5 atau sampai 10 menit ke depan. Kalau para tamu ini datang dan bisa komunikasi dengan saya, serta mereka bisa tertawa di pertemuan awal dan di komunikasi awal, saya bisa memastikan mereka akan nyaman, mereka akan interest dengan saya. Bahkan perjalanan baik itu 3 hari, 5 hari, atau bahkan seminggu sekalipun. Kenapa? Karena ini pengalaman saya sendiri. Setelah beberapa kali membawa tamu, saya selalu mencoba dengan hal seperti itu. Ini kalau saya bisa membuat para tamu ini tertawa di 5 atau sampai 10 menit ke depan dengan komunikasi tentang pendakian, maka saya bisa memastikan tamu ini akan nyaman dengan perjalanan ini 3, 5, atau seminggu sekalipun. Jadi teman-teman juga bisa nyoba, karena biasanya pemandu gunung punya caranya masing-masing bagaimana caranya mereka bisa membuat para tamu nyaman di awal. Karena kalau mereka tidak nyaman di awal, perjalanan sebentar atau lama sekalipun tidak akan terasa nyaman perjalanannya. Seperti itu. Setelah penjemputan, kita akan melakukan perjalanan. Nah, di perjalanan ini kan melalui darat, ya tergantung teman-teman perjalanan mau darat atau laut. Jadi selama perjalanan saya selalu menginformasikan kepada tamu, kita akan menuju ke pos pendakian atau kita akan menuju ke hotel di kaki gunung dengan jarak tempuh sekian kilometer, dengan jarak tempuh sekian jam. Informasi seperti ini yang dibutuhkan oleh tamu agar mereka juga bisa punya gambaran, oh ternyata perjalanannya sekian jam, oh ternyata jarak tempuhnya sekian kilometer. Jadi saya pemandu gunung punya tanggung jawab untuk memberikan informasi itu kepada tamu tentang perjalanan itu sendiri, ya. Nah, setelah perjalanan kita sudah sampai nih di base camp, hotel atau homestay, apapun itu. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah briefing malam. Apa sih briefing malam? Ini adalah briefing awal. Jadi biasanya saya ketika di briefing malam ini menegaskan kepada tamu untuk memisahkan barang-barang. Barang mana yang akan dibawa untuk naik gunung, silahkan dipisah. Serta barang mana yang tidak akan dibawa gunung, silahkan dipisah. Biasanya para tamu itu kan selalu membawa barang lebih. Entah itu dari pakaian, entah itu dari tas, entah itu dari sepatu, atau apapun itu. Karena mereka juga akan melakukan kegiatan lain selain naik gunung. Nah, di situ pemandu gunung mempunyai tanggung jawab untuk memisahkan barang-barangnya, mana yang mau dibawa dan mana yang tidak dibawa, agar tidak menambah daya tampung, daya angkut mereka ketika esok harinya melakukan perjalanan pendakian. Nah, setelah kita memberikan briefing malam, kita akan menyuruh tamu untuk istirahat dan dilanjutkan dengan briefing semua kru, pembagian tanggung jawab. Walaupun sebenarnya tanggung jawab itu kan sudah dibagi nih sebelum kita melakukan perjalanan. Nah, di malam itu setelah tamu selesai briefing, kita akan briefing para kru.
Siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk dokumentasi? Siapa yang punya tanggung jawab untuk logistik? Siapa yang punya tanggung jawab untuk campsite? Nah, semuanya dibagi, semuanya dipastikan, semuanya ditegaskan. Setelah semua dibagi, setelah semua ditegaskan, kita akan prepare nih. Prepare bagaimana logistiknya untuk besok. Apakah semuanya sudah siap? Apakah semua sudah lengkap? Bagaimana untuk tim dokumentasi? Baterainya gimana? Kameranya udah ready? Pakai kamera berapa? Kita harus memastikan semua di malam hari pertama sebelum besok pagi, ya kan? Terus untuk tanggung jawab tenda, campsite, ya kita tanya juga kepada mereka, bagaimana tendanya? Apakah sudah kamu cek lagi? Atau mungkin ada yang tertinggal atau kurang? Atau apapun itu yang berkaitan dengan tenda, silahkan dicek lagi. Jadi ketika semua sudah dicek, semua sudah dipastikan lengkap, dan besok pagi udah siap, barulah kita bisa istirahat. Nah, setelah kru selesai di briefing, pembagian tugas sudah selesai, persiapan juga udah clear, kita akan pergi istirahat. Biasanya ada beberapa pemandu gunung itu mereka tidak tidur malam karena sebagian mempunyai alasan, oh saya pengen lebih dekat dengan masyarakat lokal, jadi saya pengen ngobrol, oh saya pengen lebih kenal dengan pemilik hotel, oh saya pengen silaturahmi dengan pemilik homestay. Itu gak salah sebenarnya, benar. Cuma harusnya kita sadar diri, ya kan, sadar diri, sadar fungsi. Karena besok kita juga melakukan perjalanan, bahkan kita besok mendampingi tamu. Harusnya kita lebih sehat dong dari tamu. Gimana tamu bisa percaya sama kita kalau kita tidak menjaga kesehatan kita? Ya bolehlah kita ngobrol sama pemilik hotel, homestay, atau base camp, tapi tidak sampai pagi juga. 1 jam atau 2 jam saya rasa udah cukup kok. Dan kemudian kita bisa lanjut istirahat. Karena itu juga sebagian tanggung jawab dari seorang pemandu gunung, ya. Jangan sampai lupa, kita juga butuh istirahat. Lanjut ke bangun pagi. Kita bangun pagi, menyiapkan sarapan. Kita juga udah janjian sama tamu semalam jam berapa akan sarapan. Terus kita juga udah konfirmasi kepada tamu mau dijemput jam berapa. Karena kita harus siap duluan sebelum tamu siap. Setelah semua selesai, sarapan selesai, barang-barang udah siap diangkat, setelah kita udah siap melakukan perjalanan, barulah kita jemput tamu. Yang ada di hotel kita jemput, atau mungkin ada di homestay kita jemput, ada mungkin sama-sama di base camp, kita siapkan bareng-bareng sama tamunya, barulah kita berangkat. Ini juga bagian dari tanggung jawab pemandu gunung, ya, untuk bangun pagi. Jangan lupa. Dilanjutkan dengan melakukan proses perizinan. Dari titik jemput, kita akan membawa tamu ke pos pendakian atau pos sekretariat atau kantor untuk melakukan simaksi. Nah, di sini kita akan melibatkan tamu untuk melakukan proses itu agar tamu juga tahu, oh ternyata proses perizinan di gunung ini seperti ini ya. Ternyata stepnya atau tahapnya banyak juga ya untuk melakukan proses perizinan. Ada yang harus mengikuti briefing, entah itu dari kantor perhutani atau mungkin Taman Nasional atau mungkin kesekretariatan dan kantor-kantor lainnya yang memang basicnya mereka adalah pengelola dari sebuah pintu gunung, ya kan. Nah, ketika tamu udah melewati prosesnya, tamu kan juga punya persepsi sendiri. Oh, gini ya ternyata gini ya. Nah, ketika sudah melakukan proses perizinan, segala macam proses tahapnya udah selesai, barulah tanggung jawab pemandu gunung selanjutnya kita melakukan pendakian di hari pertama, ya kan. Di hari pertama itu kita akan menuju ke pintu rimba. Ada yang bilang pintu rimba, ada yang bilang kaki gunung, ada yang bilang pintu hutan, atau apapun itu, ya kan. Jadi emang itu adalah perjalanan pendakian di hari pertama. Nah, di hari pertama pemandu gunung dituntut untuk menyesuaikan dengan kemampuan para tamu. Walaupun sebelum tamu datang, kita kan sudah minta track record biasanya, profiling.
Jadi kita udah punya data sebenarnya. Tamu ini sudah pernah kemana aja, tamu ini sudah mendaki gunung berapa hari. Tapi kenyataannya biasanya ketika mereka udah memberikan data itu dengan kenyataan di lapangan akan sedikit berbeda. Biasanya tamu tuh kalau sudah di lapangan nih, mereka juga ada yang lebih cepat dari kita, atau mungkin mereka juga ada yang lebih lama dari kita. Saya sebagai pemandu gunung dituntut nih, dituntut tanggung jawabnya. Kalau emang ada tamu yang lebih cepat, ya jangan sampai kita disalip sama tamunya. Atau mungkin ada yang lebih lambat, jangan sampai kita ninggal tamunya. Jadi tidak ada ceritanya pemandu gunung itu lebih cepat dari tamunya, atau pemandu gunung itu tidak ada yang lebih lambat dari tamunya. Jadi emang kita harus benar-benar mendampingi, benar-benar mengontrol, benar-benar memberikan pengertian kepada yang lebih cepat atau bahkan yang lebih lambat. Jadi seperti itu prosesnya, tanggung jawab sebagai pemandu gunung selama perjalanan pendakian. Kemudian untuk tanggung jawab pemandu gunung selanjutnya, pemandu gunung itu harus memberikan informasi dan layanan, ya kan? Informasi kita sudah memberikan dari awal sampai akhir tentang gunung itu gini, baik dari cuaca, baik dari kondisi, baik dari masyarakat setempat atau apapun itu, kita harus memberikan kepada mereka di awal. Dan ketika di perjalanan kita juga akan memberikan informasi itu lagi selama perjalanan. Kalau untuk layanan ini kan itu bisa berupa tentang logistik, berupa tentang kenyamanan, berupa tentang pelayanan selama perjalanan. Kita harus menemani mereka secara komunikasi, melakukan interaksi setiap perjalanan. Kalau di video sebelumnya saya pernah bilang sebenarnya tamu itu sudah melakukan pengolahan data ya. Sebelum mereka pergi ke gunung, mereka sudah mengumpulkan data. Oh, gunung ini ternyata seperti ini, gunung ini ternyata ada ininya. Tapi mereka akan lebih senang, mereka akan lebih interest ketika mereka mendapatkan informasi itu langsung dari kita sebagai pemandu gunung. Jadi kita menginterpretasikan sebuah lokasi wisata yaitu gunung itu seperti ini, tumbuhannya seperti ini, terus ada hewan ini, ada hewan itu. Ya kita terangkan semua, kita jelaskan semua kepada tamu. Toh walaupun nanti ujung-ujungnya, biasanya ketika kita di awal sudah ngobrol, kita udah berbicara tentang gunung, kita akan nyambung ke pembicaraan lain. Ya bisa berbicara tentang politik, bisa berbicara tentang kesehatan, bisa berbicara tentang hobi, apapun itu. Yang penting poinnya kita berinteraksi bersama dengan tamu-tamu itu, karena mereka kan lebih senang ketika mereka diajak berinteraksi. Kalau layanan ini seperti ini ya. Biasanya kan ada beberapa tamu kalau makan mereka tidak suka daging, atau mereka tidak suka kacang, atau beberapa tidak suka makanan pedas. Nah, layanan seperti ini kan kita harus tanggung jawab nih sama tamu. Siapa aja yang tidak suka pedas, siapa aja yang tidak suka daging, atau siapa aja yang tidak suka kacang. Kita harus punya datanya, kita harus punya tanggung jawab untuk layanan seperti itu. Itu contoh ya, saya kan berbagi tentang beberapa pengalaman ya seperti itu yang saya lakukan ketika saya melakukan perjalanan pendakian. Kalau kemudian tanggung jawab selanjutnya, pemandu gunung itu harus melakukan usaha untuk mengurangi resiko. Resiko yang seperti apa? Yang namanya naik gunung ya kan. Naik gunung ini kan emang kegiatan yang penuh resiko. Entah itu nanti jatuh ke jurang, entah nanti kehujanan, entah itu nanti kedinginan, apapun itu semuanya penuh resiko. Nah, di sini sebagai seorang pemandu gunung kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab mengurangi resiko itu. Biasanya kan ada nih beberapa tamu, ya saya berbagi tentang tamu-tamu yang pernah saya bawa. Ada tamu yang dikit-dikit suka minum, dikit-dikit haus, dikit-dikit minum. Terus ada tamu yang takut dengan gelap. Terus ada tamu yang takut dengan ketinggian. Atau ada tamu yang takut dengan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita dituntut nih, pemandu gunung ya. Gimana caranya pemandu gunung ini mendampingi para tamu yang mempunyai takut tadi tuh, takut gelap, takut tinggi, mengurangi risiko agar mereka tidak takut lagi dengan gelap, tidak takut lagi dengan ketinggian. Gimana caranya? Ya, kita dampingi.
kita kasih mereka pengertian, kita kasih mereka gambaran, kita dampingi sehingga mereka benar-benar tidak takut lagi, tidak takut ketinggian lagi, tidak takut dengan gelap lagi, tidak takut lagi dengan takut kehabisan air, atau tidak takut lagi yang dikit-dikit capek ditinggal. Karena ya itu tadi, kalau kita naik gunung emang kita selalu berurusan dengan manajemen. Jadi sebagai pemandu gunung harus benar-benar teliti ya, memperhatikan yang namanya manajemen. Semua manajemen waktu, manajemen logistik, manajemen resiko, manajemen alat, dan manajemen lainnya masih banyak. Itu ya, jadi pemandu gunung itu harus mengurangi resiko, usaha melakukan mengurangi resiko. Dan tanggung jawab selanjutnya, pemandu gunung itu melakukan usaha untuk melestarikan alam serta budaya yang dilaluinya. Kalau kita bicara alam sama budaya, tentunya setiap gunung berbeda. Contohnya, alam dan budaya di Gunung Pulau Jawa itu akan berbeda dengan alam budaya yang ada di Gunung Sulawesi. Atau alam dan budaya di Gunung Bali itu akan berbeda juga dengan alam dan budaya yang ada di Gunung Sumatera. Tanggung jawab kita sebagai pemandu gunung, ya kita harus punya wawasan tentang kondisi alam, tentang keberadaan budaya atau keberadaan alam yang ada di suatu gunung itu sendiri. Jadi kita bisa membagikan informasi itu kepada para tamu selama perjalanan pendakian. Jadi kalau kalian bisa menyimpulkan, pemandu gunung itu sebenarnya bukan orang yang mendampingi tamu dari titik awal, titik penjemputan berangkat, sampai naik, terus turun pulang. Tidak seperti itu. Jadi pemandu gunung itu lebih dari itu. Kita harus punya wawasan lebih luas, kita punya soft skill tentang pendakian gunung. Jadi pemandu gunung ini fokusnya akan terpecah ketika mereka melakukan pendakian, karena banyak dipikirkan, belum mikirkan kru, belum mikirkan tamu, belum mikirkan makanan, dan banyak lagi yang harus dipikirkan. Nah, itulah salah satu tanggung jawab dari pemandu gunung. Jadi ya itu adalah beberapa tanggung jawab seorang pemandu gunung selama kita yang berprofesi sebagai pemandu gunung melakukan tanggung jawab itu sendiri. Jadi diperhatikan ya, tanggung jawabnya pemandu gunung itu gak hanya 1-2, tapi lebih dari 1-2. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Kalau emang video ini bermanfaat, silahkan share. Kalau emang kalian suka sama video ini, silahkan like. Kalau memang kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya di YouTube channel saya, My Journey. Ojo lali rek. Subscribe yo. Subscribe. Sia.